Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi kehidupan Ustaz serta keluarga dan para jamaah semua. Amin. Dan Allah tetapkan hidayah pada kita semua hingga wafat. Amin. Izin bertanya Ustaz, bagaimana memahami konsep rezeki bahwa setiap jiwa memiliki rezekinya, namun di satu waktu kita melihat seorang kepala rumah tangga yang Allah takdirkan memiliki anak cukup banyak, namun setiap bulan keuangannya selalu minus, bahkan harus berhutang untuk menutupi kebutuhan keluarganya. Jazakumullah khairan Ustaz atas ilmu wa jazakumullah khair. Nah, ini perlu kita luruskan tentang konsep rezeki, apalagi di zaman dolar tembus 18.000. Manusia atau kita kebanyakan selalu menilai rezeki itu hanya berupa nominal. Seakan-akan itulah satu-satunya rezeki. Apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita minum. Padahal organ untuk kita bisa makan, untuk kita bisa minum, jauh value-nya lebih tinggi dibanding makanan dan minuman itu sendiri. Sampai-sampai ada yang meragukan firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rezekinya dari sisi yang tidak pernah ia duga. Terus ada yang bilang, tapi itu ada tetangga. Sholat malam jaga. Sholat malam dijaga. Sholat 5 waktu nggak pernah absen. Puasa, bahkan puasa Daud. Tapi kayaknya hidupnya susah-susah juga tuh. Itu dikarenakan kita membatasi rezeki hanya sebatas nominal. Mari kita berbicara sedikit tentang apa yang Allah sudah berikan kepada kita berupa rezeki selain dari nominal tadi. Pernah nggak kita renungkan wa fi anfusikum afala tubsirun? Pada diri kalian, lihat satu organ yang sangat berperan penting yaitu ginjal. Ginjal ini sehari akan menfilter darah kita bolak-balik sebanyak 180 sampai 200 liter per hari. Kalau bukan karena satu organ kecil ini, kita akan merasakan keracunan. Karena toksik-toksik yang ada dalam darah harus difilter, kemudian dibuang melalui urin. Kalau tidak, akan keracunan di dalam darah kita. Subhanallahiladzim. Ketika seorang mulai terganggu satu organ ini, apa yang terjadi? Dia harus melakukan hemodialisis. Tahu nggak berapa biayanya? Hemodialisis sekali tindakan itu 800-an sampai 1.200.000. Orang yang sudah mengidap atau yang sudah rusak ginjalnya minimal sepekan 2 kali, yang akut 3 kali. Kali rata-rata lah 1 juta misalnya. Berarti dia harus keluarkan sepekan 3 juta. Kali 52 pekan 1 tahun. Itu nggak pernah kita keluarin. Ginjal kita nggak pernah rewel, berisik dengan kalau komputer itu kan kipasnya kedengeran tuh. Ginjal ini diem, senyap, lebih senyap lagi dia nggak pernah ngirimin kita tagihan cuci darah, nggak pernah. Tapi bagi kita itu kayak seakan-akan normal, nggak ada yang harus disyukuri. Na'udzubillah. Kalau bukan bentuknya nominal, kita nggak akan menganggap itu sebagai sebuah rezeki. Padahal orang-orang yang sudah kehilangan nikmat ini, mau ditukar dengan berapa duit pun mereka mau. Kalau seandainya bisa kembali, mereka pun berusaha untuk melakukan transplantasi ginjal. Tapi transplantasi ginjal ini kalau seandainya ada donornya, walaupun haram diperjualbelikan, kalau misalnya ada, kalau nggak ada, akan memberikan efek sosiologi dan dampak yang lain. Human trafficking. Bisa jual beli organ. Jadi kestabilan keamanan itu ngeri. Anak-anak remaja bisa diculik untuk diambil ginjalnya. Jadi serem kalau kita membayangkan hal-hal seperti ini, padahal bermula dari satu nikmat yang tidak pernah kita syukuri.
hanya karena hari ini makannya seadanya, ada nasi, ada sayur, ada wagyu, ya kan, seadanya ya. Kita udah langsung komplain, waduh hari ini kita nggak pernah mensyukuri ginjal. Apalagi kita berbicara dengan organ yang berikutnya, mesin pompa yang nggak pernah berhenti, yang nggak pernah shutdown, jantung. Kalau jantung ente minta mode hibernate aja, kelar ente. Itu pembuluh darah yang kecil-kecil yang ada di jantung berdasarkan penelitian, kalau dibentangkan, disambungin 2 kali keliling bumi. Tahu nggak berapa keliling bumi? Nggak tahu juga. Terus ngapain anak ngomong? 12.000 sekian kilometer. Ini dihitung oleh ulama yang bernama Al-Bayruni, seorang ulama muslim. Dia menghitung dengan rumus 2PR untuk mendapatkan keliling. Ya, antum juga nggak paham itu apa 2PR. Poinnya, sepanjang itu pembuluh darah yang ada di jantung, itu satu aja mampet akan memicu yang namanya stroke. Kalau udah kayak gitu, ente akan siap ngeluarin semua duit untuk tangan yang kaku atau kaki yang kaku. Udah deh, tuker, yang penting bisa normal. Gak apa-apa sehari-hari makannya nasi, lalapan, udah gak apa-apa itu aja. Yang penting tubuh ini balik lagi. Nyesel dulu makan gorengan mulu. Tapi kan itu penyesalan ya. Gak bisa bermanfaat sama sekali. Kita pernah menilai yang seperti ini. Seakan-akan jantung tuh gak ada value-nya. Mau. Perhatikan di sini. Dalam Sunan Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yad'u bida'watin laysa fiha ism wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu ihda thalath." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan doa bukan untuk memutus silaturahim atau berbuat kriminal dosa, melainkan Allah akan berikan satu dari 3 hal. Protokol pengabulan doa. Yang pertama, imma an yu'ajjil lahu da'watahu fid dunya. Yang pertama, Allah langsung berikan sesuai permintaannya. Ada yang seperti itu. Dan inilah yang kita sebut dengan rezeki dan doa yang dikabulkan. Wa imma, namun terkadang Allah tidak berikan sesuai permintaannya, akan tetapi kata Nabi SAW, yasrifu anhu su'an mithlah. Allah palingkan orang ini dari musibah, dari kejelekan yang setara nilainya atau justru lebih besar. Allahu Akbar. Allah tidak berikan dua-duanya, wa imma an yadakhira lahu fil akhirah. Allah berikan yang jauh lebih baik, yaitu ketika disimpan untuk di akhiratnya kelak, di saat dia sudah tidak bisa beramal lagi. Jadi bukan seorang itu yang tidak diberikan rezeki oleh Allah, tapi kita yang terlalu mempersempit mindset kita tentang rezeki. Dan balik lagi, rezeki juga adalah hasil yang seorang untuk sampai kepadanya ada sebab yang harus dijalani. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, "Qul ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budun." Wahai hamba-hambaku yang beriman, bumiku itu luas, kata Allah. Maka hendaklah kalian hanya beribadah kepadaku. Apa makna ayat ini? Kalau seandainya kalian berada di satu tempat atau di suatu profesi, kalian tidak bisa merealisasikan ibadah kepada Allah, pindah, cari profesi yang lain. Karena tujuan hidup kalian itu bukan untuk kerja, bukan untuk makan. Ini hanyalah dorongan eksistensial. Agar kalian bisa survive, nggak mati. Karena usianya belum habis. Itulah kenapa kalian bekerja. Bukan tujuan hidup, jangan salah. Tujuan hidup kalian adalah untuk beribadah. Maka kalau seorang hartanya minim, tapi dia bisa beribadah, cukup. Seorang hartanya lebih, dia bisa beribadah, bagus. Dia kaya, bersyukur. Dia miskin, sabar. Selesai urusan. Hidup ini sementara di dunia. Emang kita ngumpulin harta sampai mungkin cukup untuk 40 tahun ke depan. Emang besok kita bisa jamin masih bisa hidup? Allah mungkin tidak berikan kita cash langsung masuk di rekening kita. Tapi Allah palingkan kita jantung ini terjaga. Mungkin karena harta kita yang dibatasi, sehingga kita nggak bisa beli makanan-makanan yang memicu diabetes, yang memicu penyakit-penyakit yang lain. Banyak skenario yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan untuk kita, hanya saja kita mempersempit mindset kita seakan-akan kalau bukan nominal belum rezeki. Maka rezeki Allah itu luas. Bumi Allah itu luas.
Jangan sempitkan dengan pola pikir kita yang terlalu kerdil, mindset kita yang terlalu sempit. Belajar lagi. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan hal ini. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Wa dzalik ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sering-seringlah kalian melihat kepada orang yang lebih minim fasilitasnya. Jangan kebanyakan melihat yang lebih hedon. Kenapa? Karena dengan melihat yang lebih minim akan membantu kalian untuk bersyukur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan, ikhlau ifshawshibu wa khlauliqu wakshaushinu. Hendaklah kalian itu sesekali berjalan nggak pakai sendal. Hendaklah kalian sesekali pakai yang kasar. Hendaklah kalian sesekali hidup tuh makan jangan terlalu enak terus. Kenapa? Karena memang dunia ini roda yang berputar. Kalau kalian nyaman terus, enak terus, ketika datang masa-masa susah, seakan-akan langit akan runtuh dan bumi ini akan pecah. Sesekali hidup susah. Kalau nggak ada makanan, sabar. Kalau seandainya yang disediakan cuma nasi dan sayur, makan. Bersyukur, jangan banyak komplain. Banyak orang yang berjuang nggak punya makanan sama sekali. Apalagi yang mereka tidak memiliki rasa aman. Seperti saudara-saudara kita di daerah yang lain. Ya bisa makan. Walaupun menunya enak. Gak ada. Tapi lihatlah bagaimana pepatah kita mengatakan, makan gak makan asal kumpul. Karena memang kebahagiaan itu bukan pada materi. Seorang penyair mengatakan, ardul falati ma'al a'da'i dhayyiqatun sammul khuyuti ma'al ahbabi maidanu. Kita tinggal di medan, di padang pasir yang luas. Tapi bertetangga dengan musuh, terasa sangat sempit. Karena suatu saat bisa saja dia menyerang. Sehingga kewaspadaan kita tinggi. Tapi kita hidup bersama orang-orang yang kita cintai. Walaupun di dalam lubang jarum terasa sangat luas. Ini hanya makna kiasan. Jangan coba-coba hidup di dalam lubang jarum ya. Poinnya, rezeki Allah luas walhamdulillah. Banyak-banyaklah kita belajar. Terkadang kita sesekali hidup susah. Agar ketika datang momen-momen krisis, itulah perputaran roda dunia. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, kata Allah dalam surat Al-Imran, itulah hari-hari yang kami pergulirkan. Seorang penyair mengatakan, hiyal umur kama syahadtuha duwalun man sarrahu zamanun sa'at wa azmanu. Itulah kehidupan dunia yang terus berputar. Siapa saja yang hari ini senang, besok dia harus bersiap-siap untuk sedih dan menangis. Kehidupan seperti itu. Nah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.